lagi mungkin Baik, pertanyaan terakhir kalau masih ada. baik saya tambahkan lagi ya. Ini ada tadi kan bahasannya sunnah puasa ya. Eh, ini ada orang tua tadi saya sudah sampaikan ya. Orang tua yang tidak mampu berpuasa dalam sebuah ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak kuat berpuasa dalam buku ini matan ini sebutkan wasyaikhu idza ajiza anis shaumi yuftir wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Jadi seorang tua yang udah sepuh usianya, yang tidak mungkin lagi dia berpuasa, bagaimana? Apakah dia ngotot berpuasa? Tentunya tidak. Karena Islam adalah agama yang mudah, Islam agama yang memang memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi. Tentunya di sini disebutkan apabila orang tua tadi sepuh tidak mampu berpuasa, maka dia boleh berbuka. Artinya tidak puasa. Tapi dia harus memberikan makan tadi setiap harinya pada orang miskin. Berapa? Yaitu 1 mud. Tadi sudah saya sampaikan sekitar 600 gram atau 700 gram. Tapi kalau seandainya memang dia fakir, memang dia juga seharusnya mustahik, ya udah tidak bisa dia mengeluarkan infaknya, ya sudah. Karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kecuali dia punya anak, anaknya bisa membayarkan fidyah buat orang tuanya, masya Allah. Fabiha wa ni'mat, sebuah kenikmatan, dan dia bagian dari birrul walidain. Tapi kalau misalnya dia sebatang kara, seorang tua itu fakir, miskin, dia juga nggak bisa berpuasa, kemudian juga nggak punya kemampuan untuk puasa, kemudian secara ekonomi nggak punya, udah bismillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik, Baik, ada lagi? mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir ya Ustadz ya? Ya, Atau baik. gabung aja nih, ada 2 pertanyaan. Ustadz fokus khatam tilawah atau hafalan Ustadz? Terus yang itu pertanyaannya bagaimana batasan sahur yang sahih? Apakah ketika azan masih boleh minum atau menghabiskan makanan? Atau satu lagi pertanyaannya, jadi ada 3 nih Ustadz pertanyaannya. Yang terakhir, ketika sholat tarawih bagaimana posisi memegang mushaf sambil sholat yang benar? Iya. Jadi untuk yang terakhir, saya cenderung kalau kita bukan sebagai petugas yang mengoreksi imam, kita sebaiknya mendengarkan bacaan imam. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Dan kita nggak usah membaca pegang mushaf. Kenapa? Karena memang kita ya harus fokus dengan bacaan imam. Ya kadang-kadang kalau misalnya yang saya perhatikan ketika dia membaca, pegang, kadang-kadang dia ngantuk. Kemudian Qur'annya juga jatuh, ya, gitu. Bahkan fokusnya kurang. Kecuali memang dia ada di belakang imam. Kenapa? Bisa jadi imamnya itu ada kesalahan, ada lupa dan lain-lain. Jadi dia bisa membenarkan bacaan. Artinya dia mendapat tugas khusus ya untuk mengoreksi bacaan imam. Tapi buat yang lain-lain, insya Allah malah kita bisa hening juga bacaan kita ya dalam membaca. Karena Al-Quran itu kan memang ya kita untuk bisa tadaburi ya, kita bisa memahaminya, sekalipun kita tidak paham bahasa Arab, dengan mendengarkan secara khusyuk pun kita bisa larut dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya lupa apa ya? Ada bagaimana batasan sahur yang sahih? Apakah ketika azan masih Ya, boleh minum atau menghabiskan makanan? baik. Ya kalau tadi udah saya sampaikan di depan. Jadi batasnya itu kan kapan? Ya Intulu el fajri, dari terbitnya fajar. Berarti ditandai dengan azan. Ya kalau saya kehati-hatian, ya udah. Ya azan itu udah selesai. Anggaplah misalnya sekarang azan jam 4.37 misalnya. Ya udah, sampai batas akhir ya 37. Ya bukan nungguin azan.
Karena tadi udah saya sampaikan, azan di kita ini jamnya macam-macam. Mentang-mentang sebelah sana azannya selalu belakangan, saya ikut mazhab gang sono, gang pojok. Kenapa? Seneng saya. Kenapa? Azan itu paling belakangan. Tapi kalau untuk berbuka, saya ikut mazhab yang di seberang tuh. Kenapa? Dia selalu duluan. Ya udah, sekarang kita berpatokan aja. Ya nggak bisa azan itu jadi patokan. Ya kalau sekarang kan sudah ada hisabnya. Ya memang kita lihat tuh ada syafaq ahmar gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ya udah kita berpatokan ya. Karena itu orang Indonesia tuh luar biasa. Makanya dia ada imsak. Bukan berarti imsak ini tidak boleh makan dan minum, itu kehati-hatian. Anggaplah kalau imsak itu adalah 10 menit, kita masih ada waktu sekitar 5-7 menit untuk bisa menyantap, makan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu terkait dengan sahur ya. Ya, tadi saya udah sampaikan di depan bahwa sunnahnya kita takhir sahur. Ya, makanya tidurnya jangan kemalaman ya. Apalagi anak muda pegang sebentar gadget, pengennya cuma lihat-lihat sebentar, ujung-ujungnya bisa sampai jam 1, ya kan? Ya, siapa tuh kira-kira? Karena itu udah kita pastikan jam 10 atau setengah 11 sudah selesai, bisa kita bangun lebih pagi lagi, jam setengah 3 udah bangun, atau jam 3 udah bangun, artinya masih cukup waktu, dan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kalau memang kita membaca Quran lagi, atau sebelum qiyamul lail, dan seterusnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Tadi ada belum yang dijawab? Tilawah apa sih? Fokus khataman atau hafalan, Ustaz? Iya. Tilawah atau hafalan? Ya, dua-duanya bagus. Ya, tidak ada yang jelek. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga yang membacanya. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW sampaikan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safarati al-kiramil bararah wallazi yaqra'al Qur'an wa yata'ta'u walahu ajran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang mahir, lancar, bagus bacaannya, ya tentunya mereka para hufazul Quran, ya itu bersama para malaikat yang mulia. Tapi kalau orang yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata, itu juga pahalanya ada dua, ya pahala membacanya dan pahala terbata-batanya. Tentunya dua hal ini menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mau fokus mana dulu nih, ya? Karena yang kita inginkan itu kan bukan kejar setoran ya. Selama ini kadang-kadang ada keinginan dari sebagian kita, pokoknya saya harus 5 kali hatam. Ada bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, ya udah dilupakan, pokoknya kayak kereta kenceng banget. Tret, kenapa? Yang penting udah. Ya kadang-kadang parameternya adalah dia buka-buka lembaran ini nih, lembaran Quran. Waduh, masih ada 4 lembar lagi. Waduh, masih ada 7 lembar lagi gitu loh, ya. Artinya fokusnya bukan itu. Karena Al-Qur'an itu kan dijadikan sebagai kitabul hidayah, ya, sebagai petunjuk buat kita. Ini waktunya kita membersamai diri kita dengan Quran, bukan hanya tilawah. Itu tilawah selesai 2 kali hatam, 3 kali hatam, bahkan tadi ya udah punya target itu, Masya Allah. Ya, teruskan. Tapi jangan sampai lupa, bukan saja yang kita inginkan mendapatkan li'ajlil barakah, li'ajlil jaza, bukan hanya ingin mendapatkan pahala, keberkahan dari membaca Al-Quran, tapi ini adalah petunjuk kita. Ya, di kesempatan yang lain pernah saya sampaikan kemarin bahwa Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, yang memang menyampaikan sebagian kaum muslimin masih saja ketika berinteraksi dengan Al-Quran li'ajlil barakah, dia ingin mendapatkan keberkahan saja. Padahal Al-Quran itu fungsinya jauh lebih besar daripada itu, bukan hanya dibaca. Ya, karena itu dia bisa ditadaburi, kemudian dikaji, bahkan yang terakhir berinteraksi, bahkan dia diamalkan ya sebagai pedoman hidup kita. Ya, kita pelan-pelan, tinggal kita susun lagi kapan kita baca, ya, kapan kita akan hatamkan atau kita menghafal, semuanya juga
Semuanya semua mulia. Apalagi kesempatan sekarang ini sangat-sangat banyak menurut saya, karena kita sebagian besar di rumah, tinggal kita pilih-pilih ini aja. Ya tentunya masing-masing kalau mau menghafalkan ada waktu yang paling top buat dirinya masing-masing. Mungkin pada subuh dia pengen hafal karena waktunya sangat enak, sejuk, dan lain-lain, silahkan. Mungkin kalau misalnya habis makan, itu berat. Ketika setelah maghrib, setelah isya, mungkin dia bisa tilawah. Tinggal proporsional aja. Yang jelas, ya kalau memang tilawah kita semakin baik, karena gini juga, kalau seandainya kita fokus ke hafalan, sementara bacaan kita ini kita belum pernah mentalakikan kepada orang lain, khawatir hafalan kita ini malah tidak tepat. Kalau kita ada gurunya kan enak. Oh, bacaannya jangan begini. Misalnya, kita baca surah At-Tin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Ada yang baca kan? Waturi sinin. Waturi sinin. Kan gitu. Jadi ketika dia menghafalnya dengan salah, karena nggak ada ustazah, nggak ada ustadznya, ya, kemudian dia merasa itu hafalan dia, itu susah ngerubahnya. Gitu. Mending ketika dia bacaannya sudah baik, baru dia beranjak kepada hafalan. Tentunya fokus dulu kepada tahsin. Nah, gimana sekarang? Kan sekarang juga banyak tuh yang ngasih online tahsin ya. Ya, tajwid, atau juga kita bisa mendengarkan bacaan Quran para imam, apakah di Timur Tengah atau imam di Indonesia, kan banyak sekarang. Bacaan kita tepat apa enggak. Kadang-kadang saya juga punya murid, tadi baca At-Tini ini, saya udah benerin, ketika saya suruh baca, masih salah lagi. Jadi intinya, dua-dua tidak ada yang lebih baik, insya Allah dua-duanya mulia, itu tinggal bagaimana proporsional kita bisa lakukan. Tilawahnya bagus, hafalan juga bisa bertambah. Allah alam. Cukup ya Ustaz ya? Pertanyaannya juga cukup, alhamdulillah. Masya Allah, materi yang disampaikan oleh Ustadz luar biasa sekali. Banyak banget ilmu yang dapat kami semua terima ya Ustadz ya. Alhamdulillah, mungkin ada kesimpulan sedikit dari saya sebelum kami tutup, bahwa menurut Ustadz tahun ini suasananya berbeda, betul ya Ustadz ya. Namun kegiatannya sama saja, bahkan dapat dilakukan lebih khusyuk lagi saat pandemi seperti ini. Dan ayat-ayat puasa sendiri tujuannya sebenarnya mulia gitu kan. Yang pertama adalah agar kalian bertakwa dan kita semua bertakwa gitu, agar kalian mengetahui, agar kalian mendapat petunjuk dan tujuan-tujuan yang lainnya. Dan kalimat yang sebenarnya setiap tahun kami dapat tapi tetap berkesan gitu setiap tahunnya, Ustaz. Saya kutip dari Ustaz tadi, beranggapan, marilah kita semua beranggapan bahwa puasa kali ini adalah puasa kita yang terakhir, begitu ya Ustaz ya, agar kita selalu tetap memaksimalkan puasa kita pada tahun ini. Baik, saya rasa diskusi kita sudah cukup sampai saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Fahmi Rusdi, LC SHMA. Semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup diskusi ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pamit juga. Terima kasih banyak semuanya. Semangat PKS Muda. Dan Ustadz Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.